Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 10 akan mempresentasikan tentang laporan tahunan PT Kereta Api Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Karina Fanzia dengan NIM 2019 010139 dan ketiga teman saya ada. Nama saya Hafiz Maulana Abdu dengan NIM 2019 01011317. Profil PT KAI. PT KAI merupakan singkatan dari Kereta Api Indonesia yang merupakan badan usaha milik negara. PT KAI Indonesia merupakan perusahaan penyedia jasa, baik itu jasa pengantar penumpang maupun jasa kereta untuk mengantar barang. PT KAI Indonesia didirikan di Bandung pada tanggal 28 September 1945 dengan pendapatan 17,9 triliun di tahun 2017 dan total aset 33,5 triliun di tahun 2017 dengan jumlah karyawan 27.396 karyawan. Sejarah PT KAI. PT KAI didirikan berdasarkan akta pada tanggal 1 Juni 99 nomor 2 yang dibuat di hadapan Imas Fatimah, notaris di Jakarta, yang kemudian diperbaiki kembali dengan akta pada tanggal 13 September 99 nomor 14 yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Kehakiman Republik Indonesia melalui surat keputusan tanggal 1 Oktober 99 nomor C17171 HT0101 TH99. Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 1963 untuk membentuk Perusahaan Negara Kereta Api atau PNKA. Selanjutnya pada tanggal 15 September 97 berdasarkan peraturan pemerintah nomor 61 tahun 1971, PNKA diubah menjadi Perusahaan Kejawatan Kereta Api atau PJKA. Dengan status sebagai perusahaan negara dan perusahaan jawatan, perusahaan itu perseorangan beroperasi melayani masyarakat dengan dana subsidi dari pemerintah. Dalam perjalanannya, KAI terbukti menjadi faktor penting dalam pertumbuhan dengan peran sebagai tulang punggung sistem transportasi berbasis rel yang berdasarkan catatan tahun 2019 telah membawa 429,26 juta orang penumpang dan 47,62 ton barang. Visi dan misi PT KAI. Visi PT KAI yaitu merupakan menjadi solusi ekosistem transportasi terbaik untuk Indonesia. Misinya untuk menyediakan sistem transportasi yang aman, efisien, berbasis digital, berkembang pesat untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Kedua, untuk mengembangkan solusi transportasi massal yang terintegrasi melalui investasi dalam sumber daya manusia, infrastruktur, dan teknologi. Untuk memajukan pembangunan nasional melalui kemitraan dengan cara memangkul kepentingan, termasuk pragmatisasi dan melaksanakan pengembangan infrastruktur penting terkait transportasi. Laporan 5 tahun keuangan PT KAI Indonesia. Jumlah aset di tahun 2016 dengan total 25 triliun dan kemudian di tahun 2017 mengalami kenaikan dengan total 33 triliun dan kemudian di tahun 2018 mengalami kenaikan lagi dengan total 38 triliun dan kemudian di tahun 2019 dengan total 44 triliun dan di tahun 2020 dengan total 53 triliun. Kemudian jumlah kewajiban dan ekuitas di tahun 2016 dengan total 25 triliun dan di tahun 2017 dengan total 33 triliun dan di tahun 2018 38 triliun, di tahun 2019 dengan total 44 triliun dan di tahun 2020 dengan total 53 triliun. Kemudian ada laporan laba rugi
Laporan laba rugi di tahun 2016 dengan total plus 739 miliar. Kemudian di 2017 mengalami kenaikan yang sangat tinggi yaitu 1,4 triliun, dan kemudian di 2018 mengalami kenaikan dengan total 1,7 triliun, dan di tahun 2019 dengan total 1,8 triliun, dan di 2020 mengalami penurunan yang sangat drastis yaitu sampai minus dengan total 2,8 triliun jumlah laba rugi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Slide berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya ada penghargaan dan sertifikat yang didapat oleh PT KAI pada tahun 2020. Yang pertama ada The Best Innovation in Payment System yang didapat pada 21 Februari 2020 dari Arta Jasa. Yang kedua ada Excellent CSR Program kategori Transportation Service pada 27 Februari 2020 dari Economics. Yang ketiga ada Good Performance dari BUMN pada tanggal 4 Maret 2020. Yang keempat ada Heroes of the Transportation Industry in the Pandemic Era kategori Transportation yang diperoleh Direktur Utama KAI Dedik Hartanto, yang memberinya ialah Warta Ekonomi. Yang kelima ada peringkat 22 Indonesian Top 100 Most Valuable Brand 2020 pada tanggal 30 Juni 2020 oleh Brand Finance Indonesia. Yang keenam ada Top CSR Award 2020 Star for pada tanggal 29 Juli 2020 oleh majalah Top Business. Yang ketujuh ada Top Leader on CSR Commitment 2020 pada tanggal 29 Juli 2020 oleh majalah Top Business. Yang ke-8 ada Top CSR Award 2020 kategori Program Kesehatan Klinik pada tanggal 29 Juli 2020 oleh majalah Top Business. Yang ke-9 ada penghargaan Mitra CSR Bantul 4 Agustus 2020 di hari jadi pemerintah Kabupaten Bantul. Yang ke-10 ada penghargaan atas kontribusi dalam membantu percepatan pembangunan di Kota Surabaya pada Surabaya 18 Agustus 2020 peringatan HUT 75 Republik Indonesia oleh Wali Kota Surabaya. Yang ke-11 ada The Most Promising Company in Branding Campaign Silver kategori perusahaan Jakarta 16 September. Kenalkan, nama saya Rizky Muhammad. Di sini saya akan melanjutkan presentasi. Nah, di sini ada sertifikat KAI. Ada banyak di sini sertifikat KAI itu ada ISO 37001 2016. Itu unit quality asuransi dan GCG 9. Nah, dia ini diberikan pada tanggal 24 Juli 2020 dan masa berlakunya itu sampai 24 Juli 2020 sampai dengan 23 Juli 2023. Terus yang kedua itu ada ISO 9001 2015. Unitnya ini ada dokumen manajemen atau USD. Diberikan pada tanggal 30 Desember 2020. Masa berlakunya itu selesai sampai dengan 21 Juni 2023. Yang ketiga itu ada ISO 9001 2015. Dia ini beroperasi di daerah Jakarta. Diberikan pada tanggal 20 Januari 2017 dan masa berlakunya itu sampai dengan 19 Januari 2022. Yang kedua ada ISO 9001 2015 yang beroperasi di daerah Bandung. Dia diberikan pada tanggal 24 Januari 2017 dan masa berlakunya selesai pada tanggal 23 Januari 2022. Dan yang ketiga ada ISO 9001 2015. Dia beroperasi di daerah Semarang. Diberikan pada tanggal 20 Januari 2017 dan masa berlakunya habis pada tanggal 19 Januari 2022. Nah, di sini ada kinerja keuangan PT KAI. Kinerja keuangan PT KAI pada tahun 2020 menurun dibandingkan tahun 2019. Penurunan kinerja ini diakibatkan adanya pembatasan kegiatan transportasi pada tahun 2020 sebagai akibat pandemi COVID-19. Dengan dampak penurunan volume penumpang kereta api dan angkutan barang serta sumber pendapatan lainnya. Selain kondisi profitabilitas
stabilitas perseroan yang menunjukkan penurunan, kinerja keuangan juga mengalami penurunan, diantaranya rasio EBITDA margin bersih menurun menjadi minus 2,92% pada tahun 2020 dari 19,02% di tahun sebelumnya. Sejalan dengan pencapaian laba bersih yang mengalami penurunan, imbal hasil atas ekuitas juga mengalami penurunan menjadi minus 170,61% pada tahun 2020. Ada rasio kinerja keuangan perseroan. Di sini ada ROE di tahun 2020 itu minus 170,61, tahun 2019 29,60, 2018 19,08, 2017 16,05, dan 2016 15,58. Sini sesuai dengan pilar GCG, bagaimana interaksinya dengan masyarakat. Dalam menyelenggarakan jasa transportasi kereta api, KAI berinteraksi langsung dengan masyarakat baik sebagai konsumen, pengguna jasa maupun komunitas yang tinggal di sekitar stasiun dan sepanjang jalur lintasan kereta api di Jawa dan Sumatera. Keberadaan masyarakat yang bermukim di sepanjang jalur kereta api bila tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan berbagai masalah sosial yang berpotensi mengganggu kinerja perseroan. Sebaliknya, bila dikelola dengan baik dengan cara membangun hubungan yang saling memberi manfaat, diharapkan kepedulian dan peran serta masyarakat akan tumbuh untuk mendukung kelancaran dan keamanan perjalanan kereta api. Ada juga program-program dari PT KAI yang ditunjukkan untuk membangun hubungan yang harmonis dengan komunitas di sekitar wilayah operasi perseroan. Dikemas dalam program tanggung jawab sosial perseroan atau TJSL. TJSL merupakan salah satu bentuk kontribusi perseroan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang berkelanjutan, baik itu secara sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kegiatan TJSL yang dilaksanakan perseroan di tahun 2020 antara lain adalah program kemitraan, program bina lingkungan, dan community relation program yang selengkapnya akan disajikan pada laporan tanggung jawab sosial perusahaan. Prinsip keterbukaan informasi dari PT KAI. PT KAI terus berinovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan, termasuk menyempurnakan aspek layanan yang sudah ada, guna kemudahan kenyamanan pelanggan. Untuk menangani informasi keluhan, kritik, dan saran dari pelanggan, perseroan membuka berbagai saluran melalui face-to-face, via telepon, melalui media sosial Twitter, Facebook, Instagram, dan aplikasi WhatsApp. Pada tahun 2020, penanganan CRM permintaan keluhan, kritik, dan saran berjumlah 114.913.000 layanan. Kemudian menurun menjadi 7,95% dibandingkan 124.832 pada tahun 2019. Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan jumlah penumpang. Prinsip dapat dipertanggungjawabkan, accountability. Semua saluran pelayanan pelanggan tersebut terintegrasi dalam CRM, Customer Relation Management, sehingga seluruh progres penanganan keluhan dapat dipantau sampai selesai. Semua keluhan yang diterima harus mendapatkan tanggapan dengan KPI 90%. Dalam waktu 30 menit, CRM harus dapat direspon untuk menjaga kepuasan pelanggan. Telepon harus diangkat dalam 120 detik. Penanganan media sosial memiliki SLA 90%. Dalam 30 menit harus dijawab agar menghindari kasus tersebut menjadi viral yang akan berdampak negatif terhadap citra perseroan. Jika customer relation, petugas yang menurunkan dan menyelesaikan masalah belum dapat menyelesaikan masalah dalam waktu 30 menit, maka notifikasi akan diteruskan ke tim leader. Jika berlanjut sampai 60 menit, maka manajer yang bersangkutan akan mendapatkan notifikasi agar segera menyelesaikan untuk kepuasan pelanggan. Di urutan struktur organisasi sesuai aturan GCG. Di urutan pertama ada presiden direktur, yaitu Didik Hartanto. Di urutan kedua, di managing director commerce ada R. Rudiansyah. Di urutan kedua di urutan 3 managing director operasional ada Heru Koswanto. Di urutan 4
Di urutan 4 ada Managing Director of Rolling Stock yaitu Eko Purwanto. Di urutan ke-5 ada Managing Director Safety and Security diisi oleh John Robert. Di posisi 6 Managing Director of Human Capital and General Affairs ada Agung Yunanto. Di urutan 7 Managing Director of Strategic Planning and Business Development ada Jeffrey N. Krompis. Di urutan 8 Managing Director of Finance ada Salursa Wijaya. Sekian presentasi ini kami tutup. Bila ada kekurangan dan kelebihan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.